Kedua negara, Rusia dan China, telah mengembangkan strategi dan proyek besar untuk memperkuat pengaruh mereka atas perekonomian Eurasia, baik melalui kerjasama maupun persaingan. Berikut penjelasan lengkap beserta rincian proyek-proyek utama yang menjadi inti dari ambisi tersebut. 1. Latar belakang dan motivasi geopolitik Rusia. Setelah runtuhnya Uni Soviet, Rusia berupaya mempertahankan pengaruhnya di kawasan bekas blok Soviet melalui integrasi ekonomi dan politik. Ambisi Rusia adalah menciptakan kawasan yang stabil dan saling bergantung yang bisa menjadi penyeimbang terhadap kekuatan Barat, terutama melalui pembentukan blok ekonomi yang terintegrasi. China memandang Eurasia sebagai jalur daratan ke Eropa yang strategis untuk mengalihkan kebergantungan pada jalur laut yang rentan, serta untuk mendorong pertumbuhan ekonominya. Melalui investasi besar di infrastruktur, China ingin menghubungkan pusat-pusat produksi, pasar, dan sumber daya alam di seluruh benua tersebut sehingga meningkatkan perdagangan dan integrasi regional. Proyek utama China, Belt and Road Initiative, BRI. Belt and Road Initiative, BRI, merupakan salah satu inisiatif ekonomi terbesar di dunia yang diluncurkan oleh China pada tahun 2013. Proyek ini memiliki dua komponen utama, jalur darat, Silk Road Economic Belt, membangun dan meningkatkan jaringan transportasi darat seperti kereta api, jalan raya, dan jaringan rel yang menghubungkan China dengan Asia Tengah, Timur Tengah, dan Eropa. Proyek ini bertujuan untuk menciptakan land bridge yang mempercepat pergerakan barang dan jasa serta mengurangi biaya logistik. Jalur laut, 21st Century Maritime Silk Road, mengembangkan infrastruktur pelabuhan dan rute perdagangan di wilayah Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa melalui laut. Pembangunan pelabuhan strategis seperti di Gwadar, Pakistan, dan Piraeus, Yunani, merupakan bagian penting untuk menghubungkan produksi China ke pasar global. Detail proyek dan investasi, China-Pakistan Economic Corridor, CPEC. Salah satu anak proyek BRI yang menghubungkan pelabuhan Gwadar di Pakistan dengan wilayah barat Laut Cina. Proyek ini mencakup pembangunan jalan, kereta api, jaringan energi, dan kawasan industri yang dirancang untuk meningkatkan konektivitas dan mengintegrasikan pasar di kedua negara. Pengembangan infrastruktur regional, investasi besar dalam pembangunan infrastruktur transportasi, seperti pembangunan kereta api ke Eropa dan Asia Tengah, pembangunan pelabuhan, serta pengembangan jaringan logistik dan komunikasi untuk mendukung pertumbuhan perdagangan antar negara di Eurasia. Proyek utama Rusia, Eurasian Economic Union, EEA-EU. Rusia menginisiasi pembentukan Eurasian Economic Union, EEA-EU, sebagai upaya untuk menciptakan pasar ekonomi terintegrasi di kawasan bekas Uni Soviet. Tujuannya adalah untuk meningkatkan integrasi ekonomi regional, dengan menyatukan kebijakan perdagangan, tarif, dan peraturan di antara negara anggota, seperti Belarus, Kazakhstan, Armenia, dan Kirgistan. EEA-EU bertujuan menciptakan pasar yang lebih besar dan mengurangi hambatan perdagangan. Memperkuat posisi geopolitik. Melalui integrasi ekonomi, Rusia berharap dapat mempertahankan pengaruhnya di kawasan Eurasia dan mengurangi ketergantungan negara-negara anggotanya kepada Uni Eropa dan Amerika Serikat. Detail proyek dan inisiatif, kebijakan perdagangan dan regulasi. Bersama, standarisasi aturan perdagangan, bea cukai, dan regulasi di antara negara anggota untuk menciptakan aliran barang, jasa, dan tenaga kerja yang lebih lancar. Kerjasama energi dan infrastruktur. Proyek infrastruktur energi, seperti jaringan pipa gas dan minyak, memainkan peran penting dalam strategi Rusia. Contoh nyatanya adalah Pipeline Power of Siberia, menghubungkan sumber daya alam di Siberia dengan pasar energi di China. Proyek ini tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara, tetapi juga menunjukkan bagaimana Rusia berupaya mengalihkan keunggulan energi ke pasar Asia. Proyek transportasi dan logistik.
peningkatan jaringan kereta api dan infrastruktur transportasi antar negara di dalam IAEU guna memfasilitasi perdagangan dan mobilitas regional, kolaborasi dan persaingan antara Rusia dan China. Walaupun kedua negara memiliki ambisi masing-masing, ada area di mana kepentingan mereka saling bertumpang tindih, seperti dalam sektor energi dan infrastruktur. Misalnya, kerjasama energi, proyek Power of Siberia, merupakan contoh kolaborasi strategis di mana Rusia menyediakan sumber daya alam dan China menjadi pasar utama untuk energi tersebut. Ini menguntungkan kedua belah pihak dengan cara memperkuat hubungan bilateral dan memastikan stabilitas pasokan. Persaingan pengaruh regional. Di sisi lain, ada persaingan dalam upaya menentukan standar ekonomi dan politik di kawasan Eurasia. China melalui BRI cenderung melibatkan banyak negara di Asia, Afrika, dan Eropa, sementara Rusia lebih fokus pada integrasi bekas wilayah Soviet. Kedua pendekatan ini mencerminkan strategi yang berbeda, tetapi pada akhirnya sama-sama bertujuan mengurangi dominasi Barat di kawasan. Implikasi dan tantangan. Implikasi ekonomi dan politik. Penguatan integrasi regional. Kedua inisiatif berpotensi menciptakan jaringan ekonomi yang saling bergantung, mendorong pertumbuhan perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur di kawasan Eurasia. Pengaruh global. Dengan menghubungkan Eurasia secara lebih erat, Rusia dan China berupaya menyeimbangkan kekuatan ekonomi global yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Tantangan yang dihadapi, kendala geopolitik dan politik dalam negeri, perbedaan kebijakan, tantangan birokrasi, dan dinamika politik internal di masing-masing negara anggota dapat menghambat integrasi yang lebih mendalam. Risiko ketergantungan dan konflik kepentingan, meningkatnya ketergantungan antar negara juga